Oke, selamat datang kembali. Di sini saya akan coba mengerjakan dua soal berikut. Oke, semoga membantu ya. Diberikan AB itu bilangan real dan RST itu adalah akar dari fungsi fx dan gx itu mempunyai akar r kuadrat s kuadrat t kuadrat dan tambahan informasi g-1 sama dengan min 5. Maka nilai maksimum dari B. Oke, di sini saya menggunakan teorema Vieta ya. Oke, dari teorema Vieta, dari fungsi f, kita akan bisa peroleh penjumlahan akarnya, yaitu negatif A. Dan penjumlahan perkalian antar akarnya adalah B. Dan perkalian antar akarnya adalah negatif min 1 atau sama dengan 1. Nah, dari fungsi G-nya, kita akan dapat R kuadrat tambah S kuadrat tambah T kuadrat sama dengan min M. Lalu, R kuadrat S kuadrat tambah R kuadrat T kuadrat tambah S kuadrat T kuadrat sama dengan N. Lalu, R kuadrat S kuadrat T kuadrat sama dengan min P. Nah, dari ini, kita bisa tulis sebagai R ST kuadrat sama dengan min P. Sedangkan RST sama dengan 1. 1 kuadrat sama dengan min P. Artinya P sama dengan negatif 1. Oke, lalu kita gunakan, lalu Gx akan menjadi X pangkat 3 tambah MX kuadrat tambah NX min 1. Selanjutnya, substitusi X min 1 ke fungsi G min 1 sama dengan ini min 1 ditambah M dikurangi N min 1. Ini sama dengan min 5 ya. Jadinya M min N min 2. Atau diperoleh M min N sama dengan min 3. Oke, kita jadi punya banyak persamaan ya. Ada 2 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 7. Oke. Selanjutnya, nah kita akan dapat nilai B mungkin dari ini ya. Dari persamaan fungsi F ini yang mungkin. Oke, lanjut dulu. Tadi kan kita punya R plus S plus T sama dengan negatif A. Kalau kita kuadratkan, akan jadi R kuadrat plus S kuadrat plus T kuadrat ditambah 2 RS ST plus RT sama dengan A kuadrat. Oke, ini tadi apa? R kuadrat, S kuadrat, T kuadrat, dan RS, ST, RT. Ini tadi kalau nggak salah ini min M. Ini adalah 2B ya. Sama dengan A kuadrat. Kita dapat persamaan baru lagi. Lalu dari persamaan selanjutnya, kita mainnya di sini dulu coba. RS, ST, plus RT kuadrat. Itu sama dengan B ya, B kuadrat. Oke, jadinya R kuadrat S kuadrat ditambah S kuadrat T kuadrat ditambah R kuadrat T kuadrat ditambah 2 kali, panjang nih, RS ST ditambah RS kali RT ditambah RT kali ST ya. Ya, kombinasinya itu juga bisa. Ini sama dengan B kuadrat. Oke, ini tadi akan sama dengan N. Dan ini kita keluarkan dulu RST-nya. Ini akan jadi R plus S plus T. Sama dengan B kuadrat. N, RST tadi 1. R plus S plus T adalah min A. Sama dengan B kuadrat. Berarti kita juga dapat persamaan N dikurangi 2A sama dengan B kuadrat. Oke, kita gabungkan aja dua persamaan ini. Berarti jadi gimana? N min 2A sama dengan B kuadrat min M plus 2B sama dengan A kuadrat. Jumlahkan N min M dikurangi 2A tambah 2B sama dengan A kuadrat plus B kuadrat.
Ingat tadi bahwa nilai M min M itu sama dengan negatif 3. Jadinya N min M sama dengan 3 ya. 3 min 2A plus 2B sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kita pindahkan yang A sama B-nya. A kuadrat tambah 2A ditambah B kuadrat min 2B. Oke, ini jadi gimana? Jadi A plus 1 kuadrat min 1 ditambah B min 1 kuadrat tambah 1. Dikurangi 1, maaf. Oke, saya pindah ke sini biar agak luas. Akan diperoleh A plus 1 kuadrat ditambah B min 1 kuadrat sama dengan 5. Oke, ingat, karena bilangan kuadrat itu minimal bernilai 0, dan kita pengen memaksimumkan nilai B, kita pilih aja, ini sama dengan 0, ini sama dengan 5. Nah, berarti B min 1 kuadrat sama dengan 5. B min 1 sama dengan akar 5. B sama dengan akar 5 plus 1. Nah, selesai. Oke, selamat datang kembali. Di sini saya akan coba mengerjakan 2 soal berikut. Oke, semoga membantu ya. Oke, untuk soal ini, misalkan f itu adalah pemetaan real ke real, merupakan fungsi yang terdiferensialkan sehingga persamaan f(x) sama dengan 0, punya sebanyak n solusi berbeda. Lalu cari contoh fungsi f sehingga persamaan ini dan ini keduanya mempunyai sebanyak n solusi berbeda. Oke, mungkin saya akan berangkat dari sini ya ngerjainnya. Kalau misalkan f(x) itu punya n solusi berbeda, artinya f aksen x setidaknya punya n-1 solusi berbeda. Oke. Membuktikannya ini sebenarnya cuma simple, cuma pakai teorema nilai rata ya. Misalkan f(x) itu punya solusi alfa 1, alfa 2, sampai alfa n. Oke. Dengan alfa 1 kurang dari alfa 2 kurang dari alfa n. Nah, di sini kita bermain dengan f(x) itu polinom ya. Nah, polinom artinya dia kontinu dan terdiferensialkan. Nah, di sini kita ambil di interval, pilih interval alfa 1, alfa 2. Sehingga karena f kontinu dan terdiferensialkan, di sini maka terdapat beta 1 di interval alfa 1, alfa 2, sehingga f aksen beta 1 sama dengan f alfa 2 min f alfa 1 per alfa 2 min alfa 1. Karena alfa 1 dan alfa 2 itu solusi dari f(x) sama dengan 0, jadinya akan sama dengan 0. Artinya, beta 1 solusi dari f aksen x. Oke, misalkan kita punya BI itu berada pada interval alfa i dan alfa i plus 1, untuk i-nya dari 1 sampai n-1, maka kita akan punya f aksen sama dengan 0, solusinya adalah beta 1, beta 2, sampai beta n-1. Dengan beta 1 kurang dari beta 2 dan seterusnya. Jadi ini terbukti ya, kalau polinom punya n solusi berbeda, maka f aksennya punya n-1 solusi berbeda. Menggunakan teorema nilai rata-rata.
Oke. Lanjut. Nah, misalkan saya punya fungsi fx itu punya n solusi berbeda, yaitu biar gampang x min alpha 1 sampai x min alpha n. Nah, biar lebih enak, dengan alpha 1 itu positif, yang kurang dari alpha 2 sampai alpha n. Oke, lalu saya definisikan fungsi gx sama dengan x kuadrat f aksen x ya. F x. Oke, jadinya dia akan jadi x kuadrat, x min alpha 1, dan seterusnya. Nah, fx sendiri punya n solusi berbeda. Sedangkan ini punya n plus 1 solusi berbeda. Yaitu x-nya sama dengan 0, alpha 1 sampai alpha n. Belum memenuhi ya. Oke, nah gx itu adalah polinom derajat n plus 2. Sehingga, oke, kita mainin g aksennya dulu, yaitu 2x fx ditambah x kuadrat f aksen x. Kita keluarkan x-nya jadi 2fx ditambah x f aksen x. Nah, dari ini kita akan punya g aksen x setidaknya mempunyai n plus 1 dikurangi 1 atau sama dengan n solusi yang berbeda. Nah, karena diinginkannya itu dia punya n plus 1 solusi berbeda, nah kita di sini harus bermain-main ya. Oke, saya misalkan ini fungsi hx lah. Berarti g aksen x itu akan sama dengan x kali hx. Nah, dengan hx-nya 2fx ditambah x f aksen x. Nah, karena ini punya n solusi berbeda, jadinya ini juga solusi, maka ini satu solusi. Nanti dari hx-nya dia akan punya n min 1 solusi. Nah, berbeda. Nah, padahal 2fx ini adalah polinom derajat n, ini polinom derajat n juga. Nah, hx kan ini setidaknya n min 1 solusi berbeda. Sedangkan hx itu polinom derajat n. Polinom derajat n dengan setidaknya n min 1 solusi. Nah, mau nggak mau artinya hx juga punya n solusi berbeda. Misalnya, nah berarti fungsi g aksen x akan punya banyak solusi berbeda, n plus 1 solusi berbeda. Nah, dari sini kita bisa dapat jika fungsi gx itu akan punya, dengan fx-nya ini maaf, dia akan punya n plus 1 solusi berbeda. Dan turunannya juga punya n plus 1 solusi berbeda. Jadi selesai ya. Berarti contoh yang memenuhi adalah satunya gx sama dengan berapa ya? X kuadrat, x min 1, x min setengah, sampai x min 1/n min 1. Oh, ini fx lah ya. Ya udah sama aja lah. Oke. Dan bisa dikombinasiin yang lain lah. Dengan asalkan ini tidak punya akar 0 ya. Tidak punya akar 0. Oke. Selesai. Oke, sepertinya ini masih beberapa ada yang bolong untuk pengerjaannya. Mohon maaf ya. Mungkin saya bisanya sampai sini ngasih ide aja, mungkin yang baca, yang nonton bisa mengklarifikasi kesalahan yang saya buat.
atau kita bisa diskusi bareng. Oke, terima kasih ya atas waktunya. Semangat belajarnya ya.